Membara, Azerbaijan serang perbatasan Armenia. Ledakannya dikaitkan dengan artileri dan drone dilaporkan penduduk Vardenius, Jarmuk, Goris, dan Tatev, kota-kota di dalam wilayah Armenia. Tak lama setelah tengah malam pada Selasa 12 September, Armenia menyalahkan negara tetangga Azerbaijan atas serangan itu. Tembakan dilepaskan di sepanjang garis perbatasan Armenia, Azerbaijan, dan pemerintah di Yerevan telah mengadakan pertemuan darurat, ungkap laporan media lokal. Kementerian Pertahanan Kemhan Armenia mengatakan tentara Azerbaijan menggunakan artileri berat dan drone juga digunakan dalam serangan itu. Satu drone Bayraktar buatan Turki diduga ditembakkan jatuh di atas Vardenius yang berada di utara Armenia dan tidak berdekatan dengan wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan. Pasukan Armenia memberikan tanggapan yang memadai, ungkap pernyataan Yerevan. Pemerintah Azerbaijan mengatakan Armenia memulai provokasi yang meluas terhadap angkatan bersenjata Azeri yang merespons dengan tembakan intensif terhadap posisi-posisi Armenia. Kementerian Pertahanan di Baku menuduh tim penyabot Armenia memasang ranjau di jalan dan menembakkan mortir ke posisi tentara Azerbaijan di dekat kota Basarkecher, Istisu, Garakilsa, dan Gorus di sisi perbatasan Azeri, menyebabkan kerugian di antara personel dan kerusakan pada infrastruktur militer. Azerbaijan juga menyatakan ada kerugian di antara personel dan peralatan militer angkatan bersenjata Armenia. Bentrokan Selasa pagi adalah eskalasi besar ketegangan antara kedua negara Kaukasus. Azerbaijan menyerang Nagorno-Karabakh pada awal Agustus setelah menuduh Armenia melanggar gencatan senjata 2020 dan menuntut demilitarisasi penuh wilayah yang dihuni etnis Armenia. Serangan itu memicu kecaman dari Rusia yang merupakan penjamin gencatan senjata. Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Namun wilayah tersebut memiliki sebagian besar penduduk Armenia dan mencari kemerdekaan dari Baku pada 1990-an. Wilayah itu secara de facto memiliki pemerintahan sendiri dan menikmati dukungan dari Armenia sejak saat itu. Pada tahun 2020, Baku dan Yerevan berperang selama 44 hari atas wilayah yang disengketakan, yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia yang membuat pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke Nagorno-Karabakh. Gencatan senjata yang ditengahi Moskow membuat setengah dari Nagorno-Karabakh dihuni oleh orang-orang Armenia dan dilindungi penjaga perdamaian Rusia. Sementara semua wilayah lain yang sebelumnya dikendalikan Yerevan diserahkan kembali ke Baku. Konflik Armenia-Azerbaijan memanas akan ada Rusia vs Ukraina Jilid 2. Armenia mengatakan setidaknya 49 tentaranya telah tewas dalam bentrokan di sepanjang perbatasan dengan Azerbaijan setelah peningkatan tajam dalam permusuhan yang mendorong Rusia dan Amerika Serikat, menyerukan kedua negara menahan diri. Eskalasi permusuhan puluhan tahun antara negara-negara Kaukasus Selatan ini telah memicu kekhawatiran bahwa perang penuh kedua bisa mempecah di dunia pasca Soviet selain invasi Rusia ke Ukraina. Armenia mengatakan beberapa kota di dekat perbatasan dengan Azerbaijan termasuk Jarmuk, Goris, dan Kapan diserang pada Selasa dini hari 13 September 2022. Armenia menuding Azerbaijan melakukan provokasi skala besar. Sebaliknya, Azerbaijan mengklaim Armenia yang lebih dulu menyerang. Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuduh Azerbaijan menyerang sejumlah kota karena tidak ingin bernegosiasi mengenai status Nagorno-Karabakh, sebuah kanton yang berada di Azerbaijan tetapi sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia. Azerbaijan yang menuduh Armenia melakukan kegiatan intelijen di sepanjang perbatasan dan memindahkan senjata, mengatakan posisi militernya diserang oleh Armenia. Media Azeri melaporkan bahwa perjanjian gencatan senjata telah dilanggar segera setelah diberlakukan pada Selasa pagi. Tidak ada solusi militer, baik Rusia maupun Amerika Serikat meminta Baku dan Yerevan untuk menahan diri. Seperti yang telah lama kami jelaskan, tidak ada solusi militer untuk konflik tersebut, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Kami mendesak diakhirinya permusuhan militer segera. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa konflik antara Armenia dan Azerbaijan harus diselesaikan secara eksklusif melalui cara politik dan diplomatik. Rusia yang mengoperasikan pangkalan militer di Armenia mengirim ribuan penjaga perdamaian ke wilayah tersebut pada 2020 sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri 6 minggu permusuhan di mana Azerbaijan membuat keuntungan teritorial yang signifikan di dan sekitar Nagorno-Karabakh.
Moskow adalah perantara kekuatan utama di kawasan itu dan sekutu Yerevan melalui organisasi perjanjian keamanan kolektif yang dipimpin Moskow dan bersidang pada Selasa untuk membahas situasi tersebut. Turki mendukung Azerbaijan. Para menteri pertahanan Armenia dan Rusia berbicara pada Selasa pagi dan sepakat untuk mengambil langkah-langkah menstabilkan situasi di perbatasan. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu berbicara dengan timbalannya dari Azeri Ceyhun Bayramov dan menyerukan Armenia untuk menghentikan provokasinya. Charles Michel, Presiden Dewan Eropa, juga mendesak Pashinyan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Michel bertemu dengan Pashinyan dan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev bulan lalu di Brussel untuk memicu pembicaraan tentang normalisasi hubungan antara kedua negara, masalah kemanusiaan, dan prospek perjanjian damai atas Nagorno-Karabakh. Memasang ranjau di jalan dan menembakkan mortir ke posisi tentara Azerbaijan di dekat kota Basarkecher, Istisu, Garakilsa, dan Gorus di sisi perbatasan Azeri menyebabkan kerugian di antara personel dan kerusakan pada infrastruktur militer. Azerbaijan juga menyatakan ada kerugian di antara personel dan peralatan militer angkatan bersenjata Armenia. Bentrokan Selasa pagi adalah eskalasi besar ketegangan antara kedua negara Kaukasus. Azerbaijan menyerang Nagorno-Karabakh pada awal Agustus setelah menuduh Armenia melanggar gencatan senjata 2020 dan menuntut demilitarisasi penuh wilayah yang dihuni etnis Armenia. Serangan itu memicu kecaman dari Rusia yang merupakan penjamin gencatan senjata. Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Namun wilayah tersebut memiliki sebagian besar penduduk Armenia dan mencari kemerdekaan dari Baku pada 1990-an. Wilayah itu secara de facto memiliki pemerintahan sendiri dan menikmati dukungan dari Armenia sejak saat itu. Pada tahun 2020, Baku dan Yerevan berperang selama 44 hari atas wilayah yang disengketakan, yang berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi Rusia yang membuat pasukan penjaga perdamaian Rusia dikerahkan ke Nagorno-Karabakh. Gencatan senjata yang ditengahi Moskow membuat setengah dari Nagorno-Karabakh dihuni oleh orang-orang Armenia dan dilindungi penjaga perdamaian Rusia. Sementara semua wilayah lain yang sebelumnya dikendalikan Yerevan diserahkan kembali ke Baku.